السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tafsir dari tafsir yang ringkas, tafsirnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, yaitu Taisir Al-Karim Ar-Rahman, sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yarghab 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin." Siapa yang tidak suka dengan millahnya Ibrahim, dengan agamanya Ibrahim, kecuali orang yang safiha nafsah. Dan tidaklah ada orang yang membenci ajaran Ibrahim kecuali orang yang safih, yang bodoh. Walaqad istafainahu fid dunya, Allah telah pilih Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirah lamina salihin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang salihin, yang mendapatkan kebahagiaan dalam jannah. Idh qala lahu rabbuhu aslim, ingatlah ketika dia berkata kepadanya Rabbnya, aslim, tunduklah. Qala, dia menjawab, istijabatan lillah, aslamtu lirabbil alamin, aku tunduk, aku pasrah kepada Rabbul alamin. Wasa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, dan Ibrahim telah mewasiatkan dengannya kepada anak-anaknya dan juga kepada Ya'qub. Ya baniya, innallaha astafa lakumud din, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mewasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, dan berarti juga dengan cucunya Ya'qub. Wahai anak-anak cucuku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama ini. Fala tamutunna, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin, dalam keadaan Islam. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut, apakah kalian hadir ketika
datangnya tanda-tanda kematian kepada Yakub, yaitu ketika dia berkata kepada anak-anaknya, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Qalu, mereka anak-anaknya berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kami beribadah kepada ilahmu, sesembahanmu, sesembahan bapak-bapakmu Ibrahim dan Ismail dan Ishaq, ilahan wahida, menyembah ilah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya pasrah, menyerah. Kata Allah, tilka ummatun qad khalat, itu adalah umat yang telah lewat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, bagi mereka apa yang mereka kerjakan, dan bagi kalian apa yang kalian kerjakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian gak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Kalian akan ditanya tentang kalian, tentang amalan-amalan kalian, gak akan ditanya tentang amalan-amalan mereka. Demikian ayat Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-130 sampai 134 dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, maknanya wa man yarghabu an millati Ibrahim ay ma yarghab an millati Ibrahim ba'dama urifa fadluhu, siapa yang tidak suka dengan ajaran Ibrahim setelah diketahui bagaimana keutamaannya, maka tidak lain kecuali orang yang bodoh. Siapa yang tidak suka dengan ajaran Ibrahim setelah diketahui bagaimana Allah muliakan Ibrahim, bagaimana Allah tinggikan Ibrahim, bagaimana Allah pilih Ibrahim, walaqad istafainahu fid dunya, dan kami telah pilih dia di dunia, dan Allah jadikan sebagai ummah, sebagai imam, panutan, teladan, dan juga dijadikan oleh Allah sebagai khalil. Wattakhadallah Ibrahim khalila, Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, khalilnya. Ini barakallahu fikum keutamaan yang sangat tinggi. Dan juga fil akhirah laminas salihin, bukan hanya di dunia, Allah muliakan pula di akhirat, menjadi orang-orang yang suada, orang yang berbahagia. Maka waman yarghab, maka siapa yang tidak suka dengan ajaran Ibrahim, tidak lain kecuali man safiha nafsah, yakni jahilaha wa amtahanaha wa radiyalaha bidun wa ba'aha bi safqatil maghbun. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, orang yang tidak suka dengan ajaran Ibrahim berarti orang yang safiha nafsah, yang bodoh terhadap dirinya sendiri, yakni jahilaha, tidak mengenali dirinya yang dibutuhkan apa oleh dirinya. Wamtahanaha, menghinakan dirinya sendiri. Waradiya bil adun, dan ridha dengan kerendahan, kehinaan. Dan menjual dirinya dengan sesuatu yang la syai', bisafqatil maghbun, dengan tangan kerugian. Artinya dijual dengan sangat rugi. Ini barakallahu fikum orang yang tidak suka dengan millat Ibrahim. Apa millat Ibrahim? Tentunya millat Ibrahim adalah millatut tauhid, ajaran tauhid. Ajaran Ibrahim adalah ajaran beliau ketika beliau berkata, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku berlepas diri dari semua yang kalian sekutukan. Itu agama Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Selanjutnya Ibrahim berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit-langit dan bumi dengan lurus, dengan cenderung kepadanya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik, tidak berbuat kesyirikan dan tidak termasuk golongan musyrikin.
Jadi dua yang berbeda. Dan dua-duanya millah Ibrahim. Dua-duanya adalah millah Ibrahim. Yaitu kalimat inni bari'un mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim berlepas diri dari kesyirikan dan dari musyrikin. Dari perbuatan kesyirikan dan dari orang-orangnya yang berbuat kesyirikan. Aku lepas diri dari kalian. Demikian pula millah Ibrahim adalah apa yang Allah katakan. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya sendiri, kepada kaumnya, aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali yang telah menciptakan aku. Kecuali sesembahan ilah Rabb yang telah menciptakan aku pertama kali. Fa innahu sayahdin, karena dia yang akan berikan petunjuk pada aku. Ini khonibina azakumullah millah Ibrahim. Adapun ucapan Ibrahim yang memintakan ampun untuk bapaknya yang musyrik, itu hanya karena beliau telah berjanji. Namun setelah tahu bahwa bapaknya tidak mau beriman, beliau tabarra'a minhu. Beliau pun berlepas diri daripadanya. Allah katakan wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Tidaklah istighfarnya Ibrahim memintakan ampun kepada bapaknya atau untuk bapaknya Azar kecuali karena janji yang sudah dia janjikan. Tetapi kata Allah, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Tetapi setelah tahu bahwa bapaknya musuh Allah, menentang tauhid, menentang ajaran Allah, tabarra'a min. Ibrahim pun berlepas diri dari bapaknya sendiri. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim la'awwahun halim. Sangat lembut. Ibrahim sangat lembut, sangat penyayang. Tetapi sangat awah, cepat kembali. Begitu memintakan ampun, setelah itu sadar melihat ternyata bapaknya tidak mau untuk kembali kepada Allah, bahkan menentang, bahkan menjadi aduwwun lillah, menjadi musuh Allah, tabarra'a min. Maka Ibrahim pun kembali kepada Allah dan berlepas diri dari bapaknya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummah, imam, panutan, teladan yang selalu taat pada Allah, qanitan lillah, yang selalu tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, yang selalu cenderung pada Allah Subhanahu wa taala, walam yakun minal musyrikin, dan tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Syakiran li an'umillah, yang selalu bersyukur kepada kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ini khonibina azakumullah millah Ibrahim. Agama Ibrahim alaihi salam yang menyatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata Ibrahim, kami berlepas diri dari kalian. Dan kami ingkari kesyirikan kalian, kekufuran kalian. Dan kami memusuhi kalian. Dan tampak antara kami dengan kalian baghdha, kemarahan, permusuhan. Adawah wal baghdha, abadan, selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian mau beriman kepada Allah wahdahu. Ini barakallahu fikum millat Ibrahim. Agama Ibrahim alaihi salam, agama tauhid, agama al-wala wal bara. Agama yang mengandung di dalamnya al-wala wal bara. Al-wala'u lillah wa li nabiyhi wa lil mu'minin, dan bara'un minal kuffar wal musyrikin. Ini khonilna azakumullah.
Wa man yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Maka siapa yang tidak suka dengan ajaran Ibrahim, berarti dia sangat bodoh, enggak kenal apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Dia menghinakan dirinya sendiri, merendahkan dirinya sendiri dalam keadaan dia tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Sudah kita ketahui kemuliaan yang didapatkan oleh Ibrahim alaihissalam. Sekian ayat yang lalu. Keutamaan-keutamaan Ibrahim disebutkan semuanya. Karena apa? Karena tauhid yang dipegangnya. Karena al-wala wal bara'nya yang tegas. Aku berlepas diri dari semua sembahan kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aku berpisah dari kalian. Aku tidak termasuk golongan kalian. Maka Allah katakan wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim tidak termasuk golongan musyrikin. Tidak berbuat syirik dan tidak termasuk. Maka kalau ada orang yang mengatakan aku tidak berbuat syirik, tapi ya kita masih tetaplah tidak menganggap mereka begini dan begitu. Kita masih saudara dengan mereka. Kita berjalan bersama mereka. Yarghab an millati Ibrahim. Berarti dia tidak suka dengan millahnya Ibrahim alaihi salam. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, orang yang seperti ini adalah orang yang sungguh telah menjual dirinya dengan harga yang murah. Kama annahu la arsyad wala akmal mimman raghiba fi millati Ibrahim. Berarti sebaliknya, siapa yang suka dengan agama Ibrahim, agama tauhid, millahnya Ibrahim, millah al-wala wal bara, tidak ada yang lebih terarah, terbimbing, tidak ada yang lebih sempurna dari orang yang suka kepada millahnya Ibrahim. Kalau yang tidak suka dikatakan safiha nafsah, maka yang suka adalah orang yang arsyad wa akmal, yang lebih terbimbing. Orang yang lebih sempurna adalah yang menyukai, mencintai, mengikuti millahnya Ibrahim. Tsumma akhbara an halatihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah terangkan keadaan Ibrahim di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah katakan walaqad istafainahu fid dunya, dan kami telah pilih dia di dunia menjadi orang-orang pilihan. Ay ikhtarnahu wafaqnahu lil a'mal. Kami pilih dia dan kami beri taufik dan kami arahkan dia kepada amalan-amalan yang lurus. Allati sara biha, yang dengan itu Ibrahim menjadi al-mustafain al-akhyar. Al-mustafana al-akhyar. Mustafain al-akhyar. Wa innahu bil akhirati lamina salihin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Artinya orang-orang yang lahum a'la darajat. Orang-orang yang mendapatkan derajat-derajat yang tinggi, yang mulia, yang diberikan kebahagiaan. As-su'ada. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Dan ingatlah ketika Allah katakan kepada Ibrahim, aslim. Apa jawaban Ibrahim? Aslamtu li rabbil alamin. Beliau menjawab, menyambut, imtisalan li rabbih, mempraktekkan perintah Allah. Allah katakan aslim, tunduklah. Maka kata Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Ini yang disebut dengan qanitan lillah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Apa makna qanitan? Qanit adalah dawamut ta'ah, terus menerus dalam keadaan taat. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika diperintah aslim, langsung dilaksanakan aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk, aku pasrah kepada Rabbul alamin. Ikhlasan wa tauhidan, dengan memurnikan agama untuk Allah, dengan mengesahkan Allah, wa mahabbatan, dengan kecintaan kepada Allah, wa inabatan, dengan kembali kepada Allah. Fakana tauhid lillahi na'tuhu. Maka yang namanya tauhid, mengesahkan ibadah untuk Allah, itu adalah na'tuhu, sifatnya Ibrahim alaihissalam. Sifatnya Ibrahim alaihissalam. Abu tauhid, bapak tauhid. Thumma warasahu fi dzurriyyatihi. Kemudian
Ibrahim tidak mencukupkan pada dirinya sendiri. Tapi Ibrahim mengajarkannya ketika ditolak oleh umatnya, oleh kaumnya, bahkan oleh bapaknya sendiri. Ibrahim alaihissalam mengajarkan pada anaknya, meminta pada Allah Ta'ala turunan yang saleh. Dan kemudian diajarkan tauhid. Warasahu fi dzurriyyatihi. Ibrahim mewariskan kepada keturunannya. Wa wasahum bihi, mewasiatkan tauhid tadi kepada anak turunannya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih. Allah jadikan kalimat tauhid yang diajarkan oleh Ibrahim menjadi kalimat yang terus dibaca. Kalimat yang baqiyah, yang kekal terus menerus dipegang oleh keturunannya. Anaknya Ismail dan Ishak memegang tauhid yang diajarkan oleh abinya Ibrahim. Demikian pula setelah Ishak, Ya'qub juga mengajarkan tauhid yang diajarkan oleh Ishak. Ya'qub ketika akan wafatnya mewasiatkan, ya baniya, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Jadi nguji mereka agar hatinya tenteram. Beliau meninggal dalam keadaan yakin anak-anaknya di atas tauhid. Ternyata betul-betul menenteramkan jiwa. Jawaban mereka, anak turunannya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami menyembah ilahmu dan juga ilahnya bapak-bapakmu, nenek moyangmu, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ilahan wahida, yaitu satu ilah saja. Ini khairan azakullah, menenteramkan seorang bapak, menenteramkan seorang yang mendengar cucu-cucunya menyatakan, aku akan beribadah pada Allah saja dan tidak pada yang lain. Aku beribadah kepada Tuhanmu dan Tuhannya bapak-bapakmu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ilahan wahidah, hanya satu ilah saja. Artinya betul-betul mengikrarkan tauhid. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa tawarathat fihim. Akhirnya tauhid terus-menerus diwariskan pada anak turunan Ibrahim alaihissalam. Hatta wasalat li Ya'qub, sampai mencapai Nabiullah Ya'qub. Fawassa biha banihi, maka Ya'qub pun mewasiatkan kepada anak-anaknya wasiat yang sama, yaitu tauhid. Fa antum ya bani Ya'qub, karena perlu perhatian di sini. Anak cucu Ibrahim banyak, tetapi yang disebut cuma Ya'qub. Ada apa? Karena pembicaraan ini tentang Bani Ya'qub, tentang anak turunan Ya'qub yang bernama Yahudi. Tentang mereka-mereka yang ada di Madinah ketika Rasulullah SAW mendakwahi mereka. Yaitu orang-orang yang mengaku bahwa kami turunan Ya'qub, kami turunan Ibrahim, dan kami begini dan begitu. Membanggakan nenek moyangnya, tetapi ketika diajarkan tauhid oleh Rasulullah SAW mereka menolak. Ketika diajarkan tauhid oleh Rasulullah SAW mereka menentang. Katanya kalian turunan Ya'qub, ini Ya'qub. Maka disebutkan, dan ingatlah ketika Ibrahim demikian. Siapa yang tidak suka dengan milahnya Ibrahim, kecuali orang yang safihah nafsah. Tidak ada orang yang benci kepada agama Ibrahim kecuali orang yang safih, orang yang bodoh, dungu, orang yang tidak menghargai dirinya sendiri, orang yang merendahkan dirinya, orang yang melecehkan, menginginkan kerendahan dirinya sendiri. Ingatlah ketika Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya dan juga kepada Ya'qub. Ingatlah wahai Yahud, ingatlah wahai Bani Israel, ketika Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, wa Ya'qub, dan juga kepada Ya'qub. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Am kuntum syuhada? Apakah kalian hadir ketika Ya'qub mewasiatkan anak-anaknya?
Al-khitab liman? Pembicaraan ini mengarah pada siapa? Pada Yahudi yang ada di Madinah. Kalian wahai Yahudi yang mengaku turunan Ya'qub. Am kuntum syuhada? Apakah kalian hadir? Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, maknanya fa antum ya bani Ya'qub. Kalian wahai anak-anaknya Ya'qub, anak turunan Ya'qub. Qad wassakum abukum bil khusus. Telah diwasiatkan kepada kalian oleh bapak kalian secara khusus. Fayajib alaikum kamalul inqiyad. Semestinya kalian terikat dengan sesempurna-sempurna keterikatan. Semestinya kalian berpegang dengan wasiat bapak kalian, Ya'qub alaihissalam. Wattiba khatamil anbiya, yaitu dengan mengikuti penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Ucapan Ibrahim sebelum Ya'qub menyatakan Allah telah memilihkan untuk kalian agama. Ayikhtarahu wa takhayyarahu lakum. Allah telah pilihkan untuk kalian. Rahmatan bikum, sebagai rahmat buat kalian. Wa ihsanan ilaikum, sebagai kebaikan buat kalian. Allah pilihkan agama yang sempurna. Faqumu bihi, maka tegakkanlah agama ini. Wattasifu bi syara'ihi, hendaklah kau sifati diri-diri kalian dengan syariat-syariatnya. Wansabghu bi akhlaqih, hendaklah kalian celup diri kalian dengan akhlaknya. Hatta tastamirru ala dzalik, agar kalian terus-menerus di atas agama ini sampai matinya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Maknanya hendaklah tastamirru ala dzalik, hendaklah kalian terus-menerus di atas yang demikian. Fala ya'tikumul maut illa wa antum alaihi, hingga jangan kalian mati kecuali kalian ada di atasnya. Lianna man 'asha ala syai'in mata alaih, wa man mata ala syai'in bu'itsa alaih. Karena ada dua kaidah. Siapa yang hidup di atas sesuatu, maka matinya pun di atas sesuatu itu. Siapa yang mati di atas sesuatu, yang kedua, maka akan dibangkitkan di atas sesuatu itu. Ini kaidah yang dibangun di atas sekian banyak dalil, sekian banyak ayat dan hadis. Orang yang kafir tentunya matinya kafir. Orang yang mukmin mati dalam keadaan iman. Kaum muslimin yang saya hormati. Artinya, ketika dia mati, maka yang dia ingat adalah apa yang paling sering dia pegang, yang paling yakin di hatinya, yang paling kokoh pada jiwanya. Itu yang keluar ketika akan mati. Apakah bertentangan dengan hadis yang menyatakan seorang hamba beramal dengan amalan ahli nar sampai ketika jengkal lagi mau mati tiba-tiba berubah dengan amalan ahli jannah? Ada yang sebaliknya beramal dengan amalan ahli jannah sampai ketika hampir mati berubah beramal dengan amalan ahli nar, masuk nar. Apakah bertentangan dengan itu? Tidak. Karena di antara lafaz-lafaz hadis menyebutkan bahwa ada seorang hamba yang beramal dengan amalan ahli jannah fima yabdu linnas, pada apa yang tampak bagi manusia. Artinya zahirnya, belum tahu batinnya. Ini orang rajin salat, rajin ibadah, rajin beramal, masya Allah, rajin belajar, tiba-tiba matinya su'ul khatimah. Bisa terjadi. Tetapi apa yang kalian lihat tadi itu zahirnya, kau tidak tahu hatinya. Bisa jadi ternyata hatinya tidak ikhlas, hanya ingin disebut sebagai orang saleh, sedangkan hatinya masih terus bertanya-tanya, untuk apa sih sesungguhnya? Ngapain sih saya beribadah? Maka ketika akan matinya, keluar aslinya. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Demikian pula sebaliknya, ada orang yang bermaksiat, tetapi Allah tahu tentang hatinya. Dia menangis di kesendiriannya, menyesali kapan saya bisa berhenti berbuat dosa. Maka ketika akan matinya, menangis dia sejadi-jadinya. Menyesal.
Ternyata hatinya justru lebih baik dari orang yang tadi. Ini dikatakan dalam riwayat tadi dengan lafaz fima yabdu linnas. Ada seseorang yang beramal amalan ahlil jannah pada apa yang tampak pada manusia, tiba-tiba di akhirnya berubah. Sebaliknya, ada yang beramal dengan amalan ahli nar pada apa yang tampak bagi manusia, tiba-tiba berubah. Ini semua adalah ketentuan Allah dengan hikmahnya. Tetapi dikatakan bahwa siapa yang akan mendapatkan husnul khatimah? Kata Al-Muqayyim, orang yang terpatri di hatinya keikhlasan. Orang yang terbiasa dengan keikhlasan. Orang yang dalam keadaan berpegang kuat dengan keimanannya dan keyakinannya. Otomatis ketika wafatnya keluar. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakaratul maut. Apa yang keluar? Yang baik. Yang tadi dia pegang. Kalau urusannya dunia bisa jadi ketika akan matinya tidak berpikir tentang tauhid, tidak berpikir tentang istighfar, tidak berpikir tentang apapun. Akan berpikir, siapa yang jaga toko? Kok di sini semua? Kenapa? Karena dipikirnya hanya itu. Selama hidupnya hanya toko dan toko, bisnis dan bisnis. Maka yang keluar yang itu. Dan siapa yang terbiasa dengan lagu-lagu, ketika dia kecelakaan, dan ini terjadi, seorang pemuda di Saudi ditalkin oleh bapaknya, ibunya, dan kerabat-kerabatnya, qul la ilaha illallah, tetap mendendangkan lagu terakhir yang dia dengarkan di mobilnya, terus tidak berhenti, mendendangkan lagunya, menyebutkan syair-syairnya. Kenapa? Karena itu yang terpatri di hatinya, itu yang terpatri di hatinya. Maka kembali ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, man asya ala syai'in mata alaih. Siapa yang mati di atas sesuatu, siapa yang hidup di atas sesuatu, akan mati di atas sesuatu itu. Man asya ala syai', siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati di atas sesuatu tersebut. Wa man mata ala syai', dan siapa yang mati di atas sesuatu, maka akan dibangkitkan juga di atas sesuatu tersebut. Ini lebih banyak lagi dalilnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, seorang sahabat yang waqafathu dabbatuhu, yang diinjak oleh untanya, jatuh dan diinjak oleh untanya ketika sedang ihram. Maka Nabi menyatakan kafinuh, hannutuh, atau kama qala sallallahu, kafanilah, tetapi jangan beri dia minyak wangi, jangan tutup kepalanya. Fa innahu yub'ats yaumal qiyamati mulabbiya. Karena dia akan dibangkitkan nanti yaumul qiyamah dalam keadaan bertalbiyah. Masya Allah. Karena dia ketika mati dalam keadaan ihram. Maka ketika dibangkitkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Masya Allah. Dibangkitkan, mengucapkan kalimat, ya Allah aku penuhi panggilanmu, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Terhormat sekali. Mulia sekali. Di kalangan mereka yang bangkit dalam keadaan berbeda-beda. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang kesurupan. Orang yang makan riba. Maka akan dibangkitkan seperti orang yang kena mas, kena sentuhan syaitan. Gila. Gak sadar, gak waras. Ada dibangkitkan dalam keadaan buta matanya. Rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Fakadzalikal yauma tunsa. Iya, karena kau di dunia didatangi ayat-ayat kami kemudian kau lupakan, seakan-akan kau tidak lihat, maka hari ini aku lupakan kau. Aku jadikan buta. Man mata 'ala syai' yub'ats 'alaihi. Siapa yang mati di atas sesuatu, maka akan dibangkitkan di atas sesuatu tersebut. Mati dalam iman, dibangkitkan dalam iman. Mati bertalbiyah, dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Bagaimana kalau mati dalam keadaan kufur? Bagaimana kalau mati dalam keadaan maksiat? Bagaimana kalau mati dalam keadaan dia sedang berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat zalim? Na'udzubillahi min dzalik. Dipersaksikan oleh seluruh penduduk mahsyar bahwa dia dalam keadaan jelek, zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma kana al-yahud yaz'umun annahum ala millati Ibrahim. Dan karena Yahudi menganggap dengan dusta
bahwa kami di atas millahnya Ibrahim. Dusta. Menganggap bahwa diri mereka di atas millahnya Ibrahim. Wa min ba'dihi Ya'qub, dan mengikuti yang setelah Ibrahim yaitu Ya'qub. Qala ta'ala munkiran alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman membantah dan mengingkari ucapan mereka. Apa kata Allah? Am kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikan? Ay hadaru, apakah kalian hadir? Id hadara Ya'qub al-maut, ketika Ya'qub didatangi kematian. Apakah kalian tahu? Apakah kalian hadir? Bagaimana didatangi kematian? Kata Syekh Sa'di, ay muqaddimatuhu wa asbabuhu, yakni ketika didatangi muqaddimahnya kematian dan sebab-sebabnya kematian. Biasanya ada muqaddimahnya, ada pembukaannya. Apakah sudah sangat parahnya? Apakah napasnya sudah satu persatu? Sudah lambat? Atau ini atau itu, namanya muqaddimah. Atau sudah dingin kakinya, karena biasanya diawali dengan dingin kakinya, kemudian naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Nah, ingatkah, hadirkah kalian? Apakah kalian menyaksikan ketika Ya'qub didatangi tanda-tanda kematian? Faqala li banihi ala wajhil ikhtibar, kemudian berkata kepada anak cucunya dengan menguji mereka, walituqirra ainuhu, agar matanya tentram dalam hidupnya sebelum matinya, bimtithalihim ma wasahum bihi, karena melihat anak cucunya mempraktekkan wasiatnya. Maka berkatalah Ya'qub, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi setelahku, ini setelah aku meninggal. Kalau aku meninggal, kalian akan beribadah pada siapa? Fa'ajabuhu bima qarrat bihi 'ainuhu, maka dijawablah dengan jawaban yang menenteramkan jiwanya. Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida. Mereka berkata, kami akan beribadah kepada ilahmu, ilahnya bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, ilahan wahida, yaitu satu ilah saja. Maka Ya'qub tentram, karena anak turunannya, anak cucunya tetap berpegang dengan tauhid. Maknanya fala nusyrik bihi syai'a, kalimat ilahan wahida artinya kami enggak akan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Fala na'dil bihi ahada, kami enggak akan cenderung kepada selain Allah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat muslimun mengarah kepada pengamalan-pengamalan. Berarti mengikrarkan jama'u bainat tauhid wal amal. Menggabungkan dua ikrar. Kami akan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan mengamalkan semua perintah-perintahnya. Masya Allah. Seorang bapak akan tentram hatinya kalau dia ketika hampir wafatnya melihat anak-anaknya di atas tauhid, mengikrarkan dengan ikrar yang benar, yaitu bertauhid, mengesahkan Allah, dan aslam, tunduk pada semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ma'lumi annahum lam yahduru Ya'qub, dan sudah sama diketahui bahwa mereka tentunya tidak hadir ketika Allah katakan am kuntum syuhada, apakah kalian hadir? Tentunya jawabannya jelas, mereka enggak hadir. Sudah maklum bahwa mereka tidak hadir ketika Ya'qub memberikan wasiat seperti itu. Li'annahum lam yujadu ba'd, karena mereka belum ada ketika itu. Kalau mereka lam yahduru, kalau mereka tidak hadir, mereka belum ada, maka ketahuilah Allah mengkhabarkan pada kalian. Faqad akhbar Allah anhu, Allah mengkhabarkan tentang Ya'qub, annahu wassa banihi, bahwa Ya'qub mewasiatkan pada anak-anaknya dengan wasiat al-hanifiyah, la bil yahudiyah. Ternyata Ya'qub itu mengajarkan hanifiyah, tidak mengajarkan yahudiyah. Wahai Yahudi yang mengaku sebagai turunan Ya'qub, mengaku ala millati Ibrahim, ketahuilah bahwa nenek moyangmu berpesan dengan tauhid dan mengajarkan ajaran tauhid.
Tidak mengajarkan ajaran Yahudiyah yang kalian bikin-bikin sendiri. Tidak mengajarkan ajaran Yahudiyah yang mereka bikin, yang mereka rangkai, yang mereka tambah dan kurangi. Kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya, tilka ummatun qad khalat, itu umat yang sudah lewat. Ay madat, sudah lewat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Bagi mereka amalan mereka, bagi kalian amalan kalian. Enggak ada hubungannya. Tapi saya kan turunan Yakub. Yakub amalan sendiri, kamu amalan sendiri. Enggak bisa, enggak ada kaitannya. Yakub Nabiullah, saleh, mukmin, taqi, muwahhid. Sedangkan kamu, wahai Yahud, tidak sama dengan nenek moyangmu. Ya tentunya tempatnya di akhirat tidak sama. Dan ini barakallahu fikum pelajaran yang penting untuk seluruh manusia. Jangan mengandalkan keturunan. Tapi kan saya turunan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan Al-Husain dengan amalan mereka. Sedangkan kalian yang mengaku turunannya, amalan kalian sendiri. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka sudah lewat. Bagi mereka amalan-amalan mereka, bagi kalian amalan kalian, kata Allah. Demikian pula yang mengaku sebagai anak turunan fulan wa fulan wa fulan. Tidak bisa. Ketika ditanya tentang amalan, jawabannya, tapi saya turunannya fulan. La yanfa', enggak bermanfaat. Ketika ditanya tentang amalannya, kenapa kamu enggak begini, kenapa enggak begitu? Jawabannya, tapi saya kan rombongannya Kiai Fulan. Yang enggak ada kaitannya. Mau rombongan Kiai Fulan, mau rombongan Kiai Alan. Kalau kalian amalannya jelek, ya jelek. Mereka dengan amalan mereka, kamu dengan amalan kamu. Masing-masing akan dilihat amalannya sendiri-sendiri. Kata Syekh Sa'di, kullun lahu amaluh. Masing-masing dengan amalannya sendiri. Wa kullun sayujaza bima fa'alahu. Masing-masing akan dibalas dengan apa yang dia perbuat. La yukhad ahadun bidan bi ahad. Enggak mungkin seseorang diazab karena dosa orang lain. Wa la yanfa ahadan illa imanuh. Tidak pula bermanfaat bagi seseorang kecuali imannya sendiri. Amalannya sendiri. Enggak bisa mengandalkan amalan nenek moyangnya. Tapi saya kan turunan Yakub. Tapi saya kan turunan Ismail. Tapi saya kan turunan Rasulullah. Saya kan turunan Hasan wal Husain. Saya kan turunan fulan. Tidak ada kaitannya. Kata Allah, tilka ummatun qad khalat. Itu umat yang telah lewat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Maka la yanfa ahadan illa imanuhu wa taqwahu. Tidak bermanfaat bagi seseorang kecuali imannya sendiri dan ketakwaannya sendiri. Fastighalukum bihim wa di'aukum annakum ala millatihim waridha bimujarradil qaul amrun farigh. Maka kesibukan kalian wahai Yahudi dengan mereka bahwa kami turunan mereka, kami turunan mereka, atau iddi'aukum, pengakuan kalian saja bahwa kami di atas milahnya fulan, kami rombongan Kiai fulan. Ridha bimujarradil qaul. Ridha hanya dengan ucapan saja. Saya begini, saya begitu. Saya turunan fulan, saya turunan fulan. Itu adalah amrun farighun la haqiqata lahu. Itu adalah perkara yang kosong. Ucapan kosong enggak bermanfaat. Ucapan kosong yang la haqiqata lah. Ucapan kosong yang enggak ada hakikatnya sama sekali. Balil wajib alaikum. Bahkan yang wajib atas kalian. Antanzuru halatakum. Yang wajib kalian melihat keadaan kalian sendiri. Allati antum alaiha, yang kalian berada di atasnya. Bagaimana amalan kalian? Bagaimana iman kalian? Bagaimana tauhid kalian? Hal tasluh lin najah am la? Apakah pantas bisa menyelamatkan kamu atau ternyata tidak bisa menyelamatkan kamu? Itu yang harus dilihat. Masing-masing melihat dirinya. Masing-masing bercermin
Melihat dirinya. Amalan saya apakah bisa menyelamatkan saya? Kalau merasa kurang ini, kurang itu, lengkapi. Kalau merasa sangat jauh, cepat bertaubat pada Allah. Beramal. Beribadah pada Allah Ta'ala. Minta ampun pada Allah Ta'ala. Murnikan tauhid. Tinggalkan segala macam kesyirikan. Berupaya untuk mengikuti sunnah demi sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini barakallahu fikum, walaupun berbicara tentang Yahudi yang mengaku-ngaku turunan Yakub kemudian merasa bahwa mereka akan selamat, ditegur dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa masalah keturunan tidak akan menyelamatkan kamu. Man bata'a amaluhu lam yusri' nasabuh. Sebagaimana dikatakan, siapa yang amalannya membuat dia lambat, keturunannya enggak akan mempercepat. Sering diucapkan oleh para ulama, man bata'a amaluhu lam yusri' nasabuh. Kalau amalannya lambat, artinya sedikit, maka keturunannya enggak membantu apa-apa. Enggak akan bisa mempercepat. Amalannya yang akan bisa mempercepat atau memperlambat, amalannya akan bisa menyelamatkan atau mencelakakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu hidayah wa rahmah.